Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Ayu Gana. Jadi di video ini aku mau review beberapa sunscreen yang sudah aku pakai belakangan ini. Ada 9 sunscreen yang aku coba sendiri, aku pakai sendiri sampai bener-bener hampir habis gitu. Jadi sebelum habis aku mau review dulu gitu ya. Dan aku mau disclaimer dulu bahwa di video ini aku nggak ngebahas kandungannya apa dan segala macamnya, tapi lebih ke pengalaman aku selama pemakaian ya. Kalau teman-teman punya kulit yang hampir sama seperti aku, normal to dry gitu, teman-teman bisa lihat video ini, mudah-mudahan bisa memberikan beberapa pertimbangan gitu ya sebelum membeli produk yang teman-teman inginkan gitu. Oke, let's check review. Ini aku nggak pakai apa-apa gitu ya, terus aku langsung pakai sunscreen, jadi bener-bener aku cuma pakai sunscreen doang gitu ya, karena pengen ngeliat dari hasil dari sunscreen sendiri, karena memang ini bisa aja beda-beda tergantung skincare yang sebelumnya dipakai gitu kan. Jadi kalau misal teman-teman pakainya skincare yang bener-bener hydrating banget gitu, yang bisa bikin wajah tuh dewy becek, terus ditambah sama sunscreen yang bikin dewy juga, jadi kelihatannya lebih berminyak gitu ya. Nah ini bener-bener aku cuma pakai sunscreen aja, jadi teman-teman bisa lihat gitu di wajah aku terlihat seperti apa. Oke, kita review ke produk yang pertama, yaitu produk dari FSS. Ini SPF-nya 50 PA++++, terus isinya ada 45 ml. Ini tube-nya suka banget, lancip di antara gempuran sunscreen yang modelnya tube tapi nggak ada yang lancip. Nah dia tuh udah lancip, enak banget gitu waktu aplikasinya, jadi aku suka banget. Kita coba aplikasikan ya kan. Ini aku udah pakai udah lumayan lama, jadi ini aku pakai lagi, jadi kayak mau nginget-nginget gitu loh apa yang aku rasakan ketika aku pakai sunscreen ini gitu. Yang aku notice pertama kali itu adalah ada baunya. Baunya tuh kayak mirip-mirip ada lavendernya gitu, dan aku kurang suka dengan bau lavender. Waktu di aplikasinya itu benar-benar kayak ringan gitu loh, karena dia krim tapi agak cair, jadi waktu di blend itu mudah. Juga nggak ada white cast-nya gitu loh. Dia tidak meninggalkan tone up sama sekali, dia bener-bener clear. Ini udah beberapa menit, waktu dipegang itu kerasa kalau dia tuh lembab gitu loh, basah. Terus juga wajahku memang kering, tapi aku ngerasa bahwa wajahku lagi berminyak sekarang ya, kayak gitu. Oke, kita ke produk selanjutnya. Ini aku udah cuci muka. Ini adalah sunscreen yang sempat viral pada zamannya. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak yang pakai karena dia selain murah tapi bagus gitu ya. Ini SPF-nya 45 PA++++, 50 ml segini. Kalau yang versi tadi langsung menyengat gitu kan baunya. Oh, ada baunya nih. Kalau yang ini benar-benar nggak ada baunya. Let's try. Blend terus. Oke, jadi kalau dibandingkan sama FSS ya, jadi waktu di blend dia tuh tidak semudah yang FSS gitu ya. Kalau FSS tadi tuh langsung lut enak banget. Kalau yang ini tuh kayak masih harus muter lama, ngeblendnya tuh lebih lama dibandingkan FSS. Jadi dia langsung merata. Kalau yang si Azarin ini, yang hijau Hydro Shooting Sunset Gel ini, itu benar-benar kayak masih harus banyak putaran jari gitu loh. Walaupun ini ngeblendnya lebih lama dibandingkan FSS, tapi dia ngesetnya juga lebih cepat. Jadi kita sabarnya itu sabar pada saat ngeblend. Kalau FSS tadi kan sabarnya nunggu nih, kok nggak ngeset ya. Ternyata dia emang finishnya lebih ke dewy gitu kan kalau FSS. Sedangkan si Azarin ini dia tuh kayak terlihat lembab gitu loh. Tapi waktu dipegang ketika udah ngeset ya, dipegang ini tuh kayak matte gitu loh. Ngesetnya tuh nggak bikin kulit kering, enggak, tapi kayak terhidrasi dengan baik gitu loh. Jujur ini enak banget ya. Makanya itu dia viral karena dia murah, tapi ini cakep juga, nggak ada efek tone up-nya gitu loh. Packagingnya standar aja lah ya, kayak tube-tube yang lain. Tapi kalau aku lebih prefer suka yang ujungnya lancip. So far aku daripada FSS, aku lebih suka sama yang Azarin Hydro Shooting ini. Next kita ke produk selanjutnya, yaitu Karasan.
Karasan ini SPF-nya 45 PA+++ 4 kali, isinya 30 ml. Enggak sih. Setelah aku pakai Karasan ini, dia lebih creamy gitu kan, lebih padat dibandingkan Azarin. Terus ketika di blend itu benar-benar kayak saking padatnya itu sampai teman-teman bisa lihat sendiri tuh kayak putih-putihnya tuh menggumpal gitu loh ya. Nah tapi walaupun gumpal kayak gitu, dia tuh cepet banget terblendnya gitu, nggak perlu muter-muter kayak Azarin tadi tuh kan kayak harus ngeblend lama banget gitu. Kalau dia tuh walaupun tebel, walaupun padat gitu ya, tapi dia cepet terurainya gitu loh, jadi bisa cepat merata gitu. Tadi kelihatannya kayak sedikit tone up, tapi ternyata enggak, lama-lama sama kok sama wajah, nggak ada baunya sama kayak Azarin tadi. Walaupun ada baunya tuh bener-bener sedikit banget, ini kayak kandungannya gitulah yang membuatnya, tapi dia tuh bukan fragrance gitu loh. Oke, ini udah sekitar 5 menit sampai 10 menit lah ya aku jalan-jalan. Ternyata memang ketika kita pegang itu tuh kayak masih basah gitu loh. Hasilnya jadinya pasti kelihatannya lebih dewy. Kalau yang ini aku merasa bahwa wajahku ini lagi pakai sunscreen agak berminyak gitu loh. Ya gitu, kayak gitu rasanya. Walaupun wajahku cenderung kering, tapi aku lebih suka itu sunscreen yang ngeset gitu. Kelihatan dewy bagus, tapi ngeset gitu loh. Jadi kalau misal teman-teman mau wudhu atau cuci muka, Karasan sih yang agak perih ke mata gitu. Produk selanjutnya yang itu aku yang pakai Azarin yang Hydra Max Sunscreen Serum. Ini SPF-nya 50, PA-nya plus. Ini isinya 40 ml ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini masih putih ya. Dia kayak ada efek tone up-nya gitu ya, dibandingkan jidat aku yang nggak aku pakein sama sekali. Kita coba lihat aja apakah saat ini tone up-nya mulai menghilang. Aku rasa sih ini mulai menghilang ya. Teman-teman bisa lihat ini jadi wajah warna asli wajah aku. Dia lebih padat dibandingkan yang Azarin Hydro Soothing, jadi lebih mirip-mirip teksturnya sama si Karasan ini. Jadi karena tebel padat gitu, waktu ngeblend itu juga agak berat gitu. Ngeblendnya tidak selama yang Hydro Soothing. Kalau ngeset, dia lebih cepat yang Hydro Soothing dibandingkan Hydra Max. Packagingnya sama aja lah, standar. Terus gak ada baunya juga. Nah kalau yang ini tuh kan benar-benar ngeset tapi terhidrasi. Kalau yang ini tuh lambat laun ngeset tapi dia masih lembab gitu loh. Dia meninggalkan kelembapan itu tanpa merasa kayak oily gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau Karasan itu benar-benar kayak kita kesini tuh nempel gitu di tangan. Kalau yang ini tuh nggak nempel, ya lembab gitu, lembab, kerasa lembabnya gitu. Yang aku beli produk selanjutnya itu yang Something dari Something Holy Shield. SPF-nya 50, PA-nya plus, 15 gram. Kita langsung coba aja. Nah, kayak gini dong. Tetap cup, tapi ujungnya lancip. Seneng banget nih, kayak gini nih. Ini warnanya agak lebih ke kuning-kuningan gitu. Hampir mirip kayak FSS yang tadi, tapi lebih kuning Something sih ini. Ini ada baunya sih guys, tapi baunya bau obat-obatan gitu loh. Waduh, sunscreen yang tadi lebih cenderung creamy dan padat, ini tuh cair banget, enak banget ngeblendnya. Lah, enak kan? Kalian bisa lihat betapa mudahnya tangan aku. Oke. Tinggal kita nunggu waktu ngesetnya. Karena mungkin dia teksturnya lebih cair, jadi waktu ngeblend itu lebih mudah, nggak ada gumpalan-gumpalan dulu gitu. Jadi benar-benar langsung sat-set langsung merata gitu. Tadi ada bau yang nggak nyaman ya, kayak ada bau obat-obatan gitu, tapi setelah di blend nggak bau. Jadi aku nggak merasa terganggu. Jadi ini tuh ngeset, tapi dia meninggalkan dewy gitu loh di wajah aku.
Kalau tadi kan Azarin, dia ngeset tapi dia nggak ninggalin Dewy gitu loh. Jadi kalian harus pakai yang Hydra Max buat meninggalkan Dewy, tapi dia kerasa gitu kalau padet gitu loh. Nah, sedangkan ini dia tuh teksturnya ringan, di blend gampang, ngeset tapi dia meninggalkan Dewy gitu loh. Aku bisa merasakan bahwa kulit aku tuh lembab dan di tangan aku tuh bener-bener kayak kering gitu loh. Jadi enak banget, kerasa banget ringannya. Aku suka. Tapi kalau harganya kalau dibandingkan yang lain lebih mahal sih ya, gitu lah. Oke, kita produk selanjutnya yaitu yang Skintific 5 kali Ceramide. Ini itu SPF-nya 50 plus PA++++. Terus dia ada 30 ml segini. Di antara sunscreen yang lainnya yang bentuknya tube. Nah, Skintific ini sunscreen yang bentuknya nggak tube pertama yang aku coba. Nih. Walaupun dia bentuknya bukan tube gitu kan ya, kayak botol gitu, tapi ujungnya itu dia lancip. Jadi suka-suka aja gitu loh. Dia warnanya putih kayak gini, agak keruh sih, warnanya hampir sama kayak FSS deh ini, tapi nggak sekuning something gitu ya. Mari kita coba. Ini benar-benar kayak cair gitu loh. Itu kayak aku bakal suka nih, secair ini, bakal gampang nih ngeblendnya gitu loh. Kayaknya ini yang cocok emang dibandinginnya sama yang something ya, karena sama-sama tingkat kecairannya tuh sama gitu loh ya. Dari segi ngeblend, dari segi tekstur, enak banget gitu. Dua-duanya ini tuh mirip-mirip lah. Ini bener-bener nggak ada baunya, jadi enak-enak aja gitu ya waktu pakai. Ini lagi nunggu ngesetnya. Oke, aku balik lagi teman-teman. Ini udah sekitar 10-15 menit lah ya aku mendiamkan sunscreen Skintific ini ya. Hasilnya tuh hampir sama. Dia ngesetnya itu memberikan efek lembab gitu loh, kayak Dewy gitu loh. Si Skintific ini dibandingkan something agak lebih lama ngesetnya dan agak lebih berminyak. Produk berikutnya itu dari Vestology Hybrid Sunscreen. Bentuknya lucu banget, kayak endok, kayak telur gitu. Sebenarnya susah-susah gampang sih ya. Kalau misal tube yang biasa kayak gini itu benar-benar kalau misal udah habis bisa sampai diteku-teku gitu masih bisa. Kalau yang kayak gini tuh harus ditidurkan gitu. Kalau ini masih bisa berdiri nih. Nah, kalau packaging yang endok ini walaupun lucu gitu dia ya ampun ya nggak bisa berdiri gitu loh. Kalau ditaruh ya jatuh gitu kan. Walaupun dia bentuknya botol seperti ini, tapi ujungnya lancip dan ini aku suka banget. Enak banget. Ini udah bisa ditebak banget, bakal gampang banget untuk di blend. Mari kita blend. Lihat kan? Gampang banget gitu loh. Jadi di antara Skintific something sama si Vestology ini, dia yang paling mendekati air gitu ya. Dia benar-benar, jadi teman-teman bisa lihat ini tuh benar-benar kayak berair banget gitu loh. Nah, kira-kira gimana daya serapnya? Wow banget, ya ampun, dia cepat menyerap loh ternyata. Ngeblendnya gampang banget kan, teman-teman bisa lihat teksturnya itu lebih ke cair dibandingkan something dan Skintific ya kan. Terus waktu ngeblend itu kayak cepet banget gitu loh. Lihat nih, ini bener-bener kerasa ringan banget, ini enak banget. Makin lama dia makin ngeset guys, ngesetnya lebih ngeset dibandingkan something dan lembabnya sama kayak si si something. Terus nggak bikin lengket. Kalau tadi kan something sama Skintific itu kalau misal dipegang dia memang kelihatan lembab tapi itu kayak lengket. Nah kalau yang ini dia kelihatan lembab, ngeset kelihatan lembab tapi dia nggak lengket. Itu enak, ya ampun. Jadi wajahku tetap kelihatan dewy gitu ya. Tapi kalau aku pegang gitu, aku tidak merasa berminyak gitu. Dia nggak ada baunya, iya. Sedikit banget ada tone up-nya. Nah, aku tuh kan paling males gitu makeup-makeupan gitu ya. Misal kalau keluar, itu biasanya aku cuma sunscreen lah paling mentok. Di akhir itu paling mentok sunscreen, aku mau pakai bedak lagi. Nah, sebenarnya aku lebih suka yang tone up gini.
Jadi kelihatannya aku nggak perlu bedaan, tapi wajahku tuh cukup terlihat kayak, oh aku udah bedakan gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi gini, di antara 3 ini, Vestology pemenangnya. Aku paling suka sama Vestology. Sebenarnya produk berikutnya yang aku beli itu adalah yang Skintific yang spray, tapi karena emang dari sunscreen lainnya dia yang paling beda karena spray, jadi kita duluin yang Amaterasan. Ini produk paling baru yang aku coba. Dia tuh sister brandnya dari Something gitu, dan dia lebih murah gitu lah, hampir sama kayak Azarin ini gitu. Ini juga ceritanya itu kan ada 2, buat oily skin sama dry skin. Tapi aku ngeliat reviewnya dulu gitu kan ya, ngeliat teksturnya yang diperlihatkan gitu ya, aku tergoda banget sama yang untuk oily skin. Padahal kan wajah aku lebih cenderung ke dry skin ya. Tapi kita coba aja. Amaterasan ini yang untuk oily skin ini, dia tuh nggak bisa tuh yang dibuka seperti ini, karena emang bener teksturnya itu tercair di antara sunscreen yang aku coba ya. Nah dia tuh harus gini cara untuk bukanya. Kalau misal gini, tumpah sudah bluber. Jadi bukanya harus kayak gini ya. Nah, dan nggak perlu kayak susah-susah buat mengeluarkan. Jadi karena dia saking cairnya, lah dia tuh kan, teman-teman bisa lihat ini cair banget tuh kan, bleber kan. Aku tuh suka banget sama yang cair-cair kayak gini sebenarnya, karena udah ketahuan ngeblendnya gampang. Terus ngeresapnya harusnya lebih gampang gitu lah. Nah, oke, teman-teman bisa lihat wajah aku. Jadi setelah benar-benar menunggu set banget gitu kan ya, jujur li aku suka banget ke effortlessan dia dalam ngeblend dan ngeset yang begitu cepat. Terus dia itu juga nggak berbau. Ini SPF-nya 50+, PE++, cuma 2 PE-nya guys. Dia tuh juga nggak ada apa efek tone up-nya juga enggak gitu. Kalau dipegang juga nggak ada efek lembab-lembabnya, benar-benar ngeset gitu. Nih teman-teman ya, kalau sudah dibiarkan terlalu lama gitu ya, jadinya tuh kayak ini loh, apa namanya, ada sesuatu gitu loh. Jadi kalau misal kita raba gitu, kayak ada bedaknya gitu, kayak ada butiran-butiran gitu loh. Emang mungkin harusnya ini dipakai buat teman-teman yang punya muka oily gitu. Jadi mungkin aku harus coba yang satunya yang emang benar-benar buat dry skin. Baru kita bandingkan. Akhirnya sampai juga di sunscreen terakhir. Ini yang spray ya. Ini paling gampang pengaplikasiannya karena dia tinggal spray gitu ya. Kayaknya belum dapet deh. Iya. Oke, jadi sunscreen ini itu sunscreen spray yang ada wanginya ya. Tapi buat aku ini nggak masalah wanginya karena bukan lavender dan baunya ke bunga-bungaan dan aku nggak tahu ini bunga apa gitu ya. Awet gitu loh baunya. Dan spraynya itu juga bagus. Spraynya tuh kayak kecil-kecil menyebar gitu loh guys. Hasilnya juga dia tuh ngeset, tapi kalau dipegang tuh licin gitu loh guys. Jadi kelihatan kalau oh ini habis pakai sunscreen gitu loh. Dan ringan gitu loh masalahnya, nggak seperti pakai apa-apa. Jadi tuh enak banget. Nggak enaknya itu karena kita sambil merem takut kemasukan gitu kan ya. Jadi agak-agak kacau gitu ya. Dan ini tuh menurut aku sunscreen yang nggak bisa hemat. Jadi makanya tuh benar-benar harus memastikan bahwa kita pakai semua. Entah itu kebuang gitu kan ya, karena nggak kena atau memang benar-benar kena ke wajah gitu ya. Bener-bener buat aku tuh kayak kalau teman-teman mau hemat pakai sunscreen ya nggak bisa. Emang pakai sunscreen emang harus banyak. Tapi dengan pakai spray ini kayaknya banyak yang kebuang juga gitu loh. Ngerti nggak sih guys? Dan emang jadinya emang ini cocok untuk retouch aja gitu loh. Ketika kamu awalnya pakai ini, terus nanti 4 jam berikutnya kamu pakai reapply sunscreen. Nah ini oke banget, cocok banget gitu. Dari 9 sunscreen ini mana sih yang paling aku suka untuk kulit aku yang normal to dry ini?
Aku suka yang Vestology. Dia tuh paket komplit banget gitu ya. Dia gampang banget untuk ngeblend, teksturnya juga lumayan cair gitu ya, creamy tapi cair, jadi enak banget waktu di blend. Terus ngesetnya juga cepet. Selain ngesetnya cepet, biasanya itu kan kalau ngeset itu berarti matte gitu kan ya, tapi ini nggak meninggalkan kesan dewy gitu loh, lembab juga gitu, lembab tapi yang nggak bikin lengket gitu loh guys. Terus juga yang kedua itu adalah Something Holy Shield. Ini aku suka kedua. Dan yang ketiga itu adalah Skintific. Dan yang keempat itu adalah Azarin karena dia murah banget dan ketika ngeset dia kualitasnya bagus. Semua produknya bagus. Di kulit aku juga nggak membuat ngelupas, jerawat, ataupun kekeringan, kreki dan segala macam. Enggak, semuanya bagus-bagus, semuanya aku pakai sampai bener-bener mau habis. Ini aku sisakan karena buat review aja, sisanya pasti aku akan habiskan. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.